warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Nurmendasari, CGP Angkatan 9 dari Kota Bandung. Saya bertugas di SDN 232 Blok Sawah. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Saya ditemani oleh Ibu Rizky. Beliau mengajar di kelas 3 di SDN 232 Blok Sawah. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, sesuai yang kita agendakan kemarin, sebelum kita melakukan supervisi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Mata pelajaran apa yang akan Ibu Rizky ambil nanti ketika di supervisi? Untuk mata pelajaran yang akan di supervisi nanti bahasa Indonesia. Percakapan pra-observasi kelas ini dilakukan untuk mengetahui persiapan apa atau sejauh mana persiapan Bu Rizky dalam menyusun atau merancang perangkat pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran yang akan supervisi. Nah, adapun kegiatan supervisi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang disupervisi. Nah, pertanyaan pertama nih, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pada proses pembelajaran yang akan supervisi nanti? Untuk di bahasa Indonesia nanti, tujuan pembelajarannya yang pertama melalui kegiatan diskusi tanya jawab dan juga menyimak dengan bantuan media PowerPoint dan juga media pembelajaran. Setelah ini diharapkan dapat menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan. Kemudian yang kedua, melalui media pembelajaran dan juga PowerPoint dengan metode tanya jawab juga, nanti diharapkan peserta didik dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran nanti. Nah, selanjutnya area pengembangan apa yang hendak dicapai pada proses pembelajaran yang akan supervisi nanti? Ada 3 area pengembangan yang diharapkan dicapai. Yang pertama ada pengembangan sisi aspek afektif atau aspek sikap, di mana pada aspek ini nanti akan kita lihat perkembangan religiusnya, kemudian bertanggung jawabnya, mandiri, kerja keras, dan juga kolaborasi. Kemudian pada aspek kognitif nanti diharapkan siswa memahami materi mengenai menemukan informasi dalam teks bacaan dan juga bisa membuat pertanyaan menggunakan 5 kata tanya. Adapun pada aspek psikomotorik diharapkan siswa mampu mempresentasikan hasil karya yang telah ia buat, kemudian timbul rasa percaya diri dan juga keberanian saat mempresentasikan hasilnya. Oke, bagus sekali Bu Rizky. Ada tiga aspek di dalam area pengembangan yang akan dicapai. Ada spiritual, kognitif, dan afektif dan psikomotornya. Nah, tentunya Bu Rizky sudah mempersiapkan rancangan pembelajaran untuk supervisi nanti. Nah, strategi apa yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran nanti? Mungkin bisa strategi, model, atau metode pembelajaran apa yang disiapkan untuk proses pembelajaran yang akan disupervisi. Baik, saat supervisi nanti saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, mengangkat permasalahan yang ada di sekitar juga atau visual dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dengan bantuan media pembelajaran berbasis ICT yaitu PowerPoint dan juga media pembelajaran. Oke, adakah strategi pembelajarannya yang akan disampaikan nanti? Strateginya ada pembelajaran diferensiasi proses pada gaya belajar anak. Oke, nanti ada strategi pembelajaran dan diferensiasi berdasarkan gaya belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis ICT. Lalu ada model pembelajaran yang berbasis PBL ya, problem based learning, dan metode pembelajaran yang diambil adalah diskusi dan tanya jawab. Oke, nah selanjutnya tentang waktu nih Bu Rizky, kapan Bu Rizky akan melaksanakan proses pembelajaran yang nanti saya supervisi? Kapan waktunya? Untuk kegiatan supervisi ini insya Allah kami lakukan besok pada jam ke-1 dan ke-2 selama 2 jam pembelajaran. Oke. Selama 2 jam pembelajaran. Oke. Baik, proses percakapan pra-observasi ini alhamdulillah sudah selesai. Nah, pertanyaan terakhir nih bagi Bu Rizky, apa yang Bu Rizky rasakan setelah tadi kita melakukan proses percakapan pra-observasi ini?
saya rasakan Ibu ya, setelah proses percakapan observasi ini, saya jadi terbayang akan rangkaian pelajarannya. Kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran, nanti di kegiatan pembelajaran menggunakan model, metode, atau strategi pun media pembelajaran apa. Kemudian nanti diharapkan kita mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih Bu Rizky hari ini telah melakukan proses pra-observasi kelas ya. Nah, insya Allah kita besok bertemu lagi untuk melakukan supervisi di kelas. Besok juga setelah supervisi di kelas kita akan melakukan percakapan kembali, yaitu percakapan pasca observasi. Terima kasih, kita tunggu dan bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
Berwendasari. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Nah, kali ini kita ditemani dengan Ibu Rizky, guru kelas 3 di SDN 2312 Sawah, guru yang kemarin kelasnya saya observasi, dan Ibu Nani SPD, beliau adalah pengajar praktik dari CGP Angkatan 9, pengajar praktik saya. Baik, Ibu Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ibu, bagaimana sehat Bu? Ya. Ibu Rizky, setelah kemarin kita melakukan observasi kelas di kelas Bu Rizky pada proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3, saya sudah mengumpulkan beberapa data hasil observasi kelas. Nah, adapun kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Percakapan pra-observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi apa yang telah Bu Rizky lakukan pada proses pembelajaran yang saya observasi di kelas Bu Rizky kemarin. Nah, di sini ada beberapa temuan, namun sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rizky. Yang pertama, setelah melakukan observasi di kelas kemarin, bagaimana perasaan Bu Rizky? Pertama-tama saya merasa berterima kasih dengan adanya aplikasi ini. Kemudian sebelumnya ada wawancara, saya merasa lebih harus aware untuk mempersiapkan pembelajaran seperti apa dari rangkaian pembelajaran, media dan kegiatan pembelajarannya. Kemudian kemarin saya ketika mengajar saya merasa terstruktur gitu kegiatan pembelajarannya gitu, karena sudah dirangkai ke kegiatan pembelajarannya, terus yang merasa lebih mudah gitu dalam menjelaskan kepada anak. Oke, jadi setelah ada percakapan pra-observasi, jadi akan mempermudah Ibu Rizky karena ada persiapan dalam rancangan pembelajaran, dan pada saat melakukan observasi pembelajaran di kelas itu Bu Rizky merasa terstruktur. Di sana boleh Ibu ceritakan kembali sih apa sih aspek pengembangan atau tahapan-tahapan yang telah Ibu Rizky lakukan pada observasi kelas kemarin? Pengembangan yang dikembangkan kemarin itu ada dari aspek pertama, aspek afektif, sikap, ada tanggung jawab, mandiri, religius, kemudian aspek kognitif, di mana kemampuan siswa untuk mencari informasi, membayar informasi dari metode bacaan, kemudian juga kemampuan siswa untuk menanyakan berdasarkan gambar atau bacaan menggunakan kata-katanya, kemudian aspek psikomotoriknya dari kemampuan siswa untuk mengintegrasikan hasil karya dan jadi ada 3 aspek ya. Nah, menurut Bu Rizky, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, apakah ada yang sebelumnya misalnya tujuan pembelajaran atau misalnya harapan Bu Rizky yang sudah tercapai atau yang sudah berhasil dilakukan pada tahapan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sebagian besar sudah tercapai seperti aspek kognitif, terutama di mana siswa terlihat sudah bisa gitu untuk mencari informasi yang terdapat dalam bacaan, kemudian berani untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan kata-katanya yang dibuat. Ya, dari tujuan pembelajarannya sudah berhasil tercapai ya. Bagaimana dengan penerapan model, metode, serta strategi pembelajaran yang kemarin Ibu Rizky telah rancang di proses pembelajaran kemarin? Untuk strategi diskusi tanya jawab sudah berjalan lancar. Kemudian untuk model, saya menggunakan model remedial di mana ada salah satu sifatnya itu di bagian evaluasi atau di bagian terakhir. Nah, di situ ada sedikit hambatan karena dalam waktu, jadi evaluasinya kurang terlaksana gitu. Hanya berdasarkan pertanyaan, selanjutnya siswa menuliskan hasil jawaban pada kelas, namun saya hanya melihat pertanyaan. Oh, itu sebetulnya ya yang pertanyaan berikutnya yang mau saya tanyakan. Tapi Ibu Rizky ternyata sudah bisa menemukan kendala dari proses pembelajaran kemarin. Tapi sejauh ini tahapan pembelajaran, strategi, serta modelnya sudah berjalan dengan baik. Saya lihat juga ada interaksi anak dalam berkelompok, terus anak juga aktif bertanya dan berani mempresentasikan. Nah, gitu. Hanya kendalanya, kalau boleh saya utarakan kembali, kendalanya adalah alokasi waktu. Dikarenakan masalahnya anak-anak lama gitu dalam mengerjakan materinya, kemudian ada beberapa anak yang terkendala pemahamannya begitu awalnya, jadi masih ikut
mengikuti dan bisa mencapai tujuan pelajaran ini. Jadi menurut Ibu kendala tersebut muncul karena memang kurang pemahaman dari anak-anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami materi. Selanjutnya kendala itu muncul juga dari alokasi waktu yang memang tidak terstruktur dengan baik. Nah, menurut Ibu Rizky, upaya-upaya apa yang akan Ibu Rizky lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Mungkin upaya yang saya lakukan yang pertama, kelak di pembelajaran selanjutnya untuk mengerjakan KPD mungkin tugas yang diberikannya tidak terlalu banyak, namun tetap mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian untuk menjelaskan mungkin lebih ke interaksi dengan siswanya mungkin ya Bu, jadi tidak semuanya harus saya yang menjelaskan, mungkin sekali-kali siswa juga yang menemukan. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya juga saya berharap kegiatan evaluasinya bisa terlaksana tidak seperti kemarin yang hanya memberikan pertanyaan dan jawab secara langsung. Oke, berarti upaya yang Bu Rizky telah tadi utarakan itu merupakan rencana ke depannya ya. Jadi di kedepannya Ibu Rizky akan mensederhanakan KKPD, tidak terlalu banyak pertanyaan, lalu memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri jawaban tanpa dipandu secara langsung oleh gurunya. Itu udah bagus sekali ya Bu ya, menurut saya rencana tindak lanjut yang memang berpihak pada murid dan memang tujuan untuk merangsang keingintahuan murid itu terlaksana dari cara menemukan sendiri ya. Rencana tindak lanjut itu menurut Ibu akan dilaksanakan kapan? Dimulai dari pertemuan selanjutnya mungkin di pelajaran bahasa Indonesia. Jadwalnya kalau di kelas 3 itu ada hari Senin dan hari Rabu. Nah, untuk mewujudkan rencana tersebut, kira-kira persiapan apa yang perlu Ibu lakukan atau siapa orang yang bisa membantu rencana tersebut? Mungkin Ibu bisa ceritakan? Siapannya mungkin masih dari perangkat pelajaran juga, dari media, kemudian evaluasi kemarin dari segi waktunya, kemudian untuk dibantu oleh murid yang terlihat pemahamannya lebih unggul daripada murid yang lain. Jadi diutamakan ada memanfaatkan tutor Ya, itu yang bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar untuk perbaikan proses pembelajaran kita, peningkatan kualitas pembelajaran kita juga, dan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih banyak Bu Rizky, saya juga dapat ilmunya dari Bu Rizky. Mudah-mudahan kedepannya lancar. Saya juga menunggu nih hasil baiknya dari rencana tersebut. Terima kasih atas percakapan hari ini Ibu Rizky. Untuk selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Ibu Hani untuk memberikan tindak lanjut dari percakapan pasca observasi yang telah dilakukan bersama. Terima kasih kepada Bu Ella dan Bu Rizky yang telah melakukan kegiatan observasi yang mulai dari pra, kemudian pelaksanaan sampai pasca hari ini. Sungguh sangat luar biasa kegiatan coaching hari ini. Semuanya itu dilaksanakan dengan baik dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan ternyata bisa membangkitkan ibu-ibu guru ini dengan merefleksi diri dari pembelajaran yang sebelumnya, dan tentunya kegiatan pembelajaran yang dilakukan semuanya itu sudah tercermin, sudah terlihat berpihak kepada murid, dan mudah-mudahan dengan kegiatan observasi ini bisa berdampak kepada kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan tentunya proses pembelajaran itu lebih membangkitkan lagi atau menggali kompetensi peserta didik kita yang tentunya semuanya itu bisa dikembangkan. Sudah sangat bagus kegiatan observasinya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Itu saja untuk semangat untuk semua ibu. Terima kasih buat Ibu Nani dan Ibu Rizky telah bersamai saya dalam percakapan pasca observasi kelas ini. Demikianlah percakapan pasca observasi kelas yang telah saya lakukan di kelas Ibu Rizky kelas 3 di SDN 23 Grogol Sawah. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.